Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Budiminarno MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Bioetika. Yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa program studi Magister Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, M. Jauzi, untuk mempresentasikan sebuah materi tentang berpikir ilmiah. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang berpikir ilmiah, perlu kita ketahui bahwasannya apa itu berpikir ilmiah. Berpikir itu merupakan gerak akal. Dan supaya berpikir itu dikatakan ilmiah, maka berpikir itu harus memenuhi beberapa kriteria ilmiah. Di antaranya yaitu berpikir itu harus berdasarkan fakta. Berpikir itu harus bebas dari prasangka. Kemudian berpikir itu harus menggunakan prinsip analisis. Berpikir itu harus menggunakan hipotesis. Dan juga berpikir itu harus menggunakan ukuran yang objektif. Hubungan antara empiri dengan penalaran yaitu ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap empiri, yang mana hubungan empiri antar gejala alam yaitu menghasilkan konsep geosentris. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya konsep geosentris ini merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya, sedangkan matahari dan planet yang lain yaitu mengelilingi bumi. Tahap yang kedua yaitu tahap teoritis, yang mana usaha menarik penalaran rangkaian gejala alam yang menghasilkan konsep heliosentris. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya konsep heliosentris merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, sedangkan bumi dan planet yang lain mengelilingi matahari. Dalam hal ini, IPA sistematik sangat sesuai dengan konsep heliosentris. Karena memang IPA sistematis dalam penerapannya secara umum terbatas pada gejala alam yang lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan rasionalisme, yang merupakan pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang telah tersusun sebelumnya. Atau dalam bahasa lain dikatakan bahwasannya rasionalisme adalah suatu faham yang menjadikan akal sebagai alat untuk menilai. Yang kedua yaitu pendekatan empirisme, yang merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta. Dalam bahasa lain dikatakan bahwasanya empirisme merupakan sebuah faham yang menyatakan bahwa hanya materi yang bisa dijadikan sebagai kebenaran mutlak. Dalam metode ilmiah ini yaitu menggabungkan antara pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. Sehingga dikatakan bahwasannya pengetahuan yang rasional tetapi tidak didukung fakta bukan merupakan pengetahuan yang benar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasannya metode ilmiah ini menggabungkan antara pendekatan rasionalisme dan empirisme. Sehingga pengetahuan ilmiah atau ilmu mempunyai dua kriteria utama, yaitu adanya konsistensi pengetahuan baru atau pengetahuan berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif mengembangkan pengetahuan yang telah ada.
Yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah dalam memproses pengetahuan ilmiah melalui penggabungan cara berpikir rasional dan empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung dalam bentuk pengajuan hipotesis. Cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami suatu objek atau fenomena sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah. Dari gambar dapat kita pahami bahwasannya kegiatan keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah harus melalui suatu proses yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah pada hakikatnya merupakan langkah-langkah yang berporoskan troika atau 3 serangkai, yaitu 1. Penyusunan kerangka berpikir atau logika deduktif. Yang kedua yaitu pengajuan hipotesis yang merupakan kesimpulan kerangka berpikir. Dan yang ketiga yaitu pengujian atau verifikasi dari hipotesis tersebut. Maka metode ilmiah dikenal juga dengan proses logiko-hipotetiko-verifikatif atau dedukto-hipotetiko-verifikatif. Logiko itu adalah logika. Bagaimana cara kita berpikir menurut pola tertentu. Sedangkan hipotetiko adalah hipotesis yang merupakan jawaban sementara. Untuk menjawab sebuah fenomena, maka dibutuhkan adanya hipotesa-hipotesa. Dan verifikatif adalah verifikasi atau pengujian yang merupakan pengumpulan fakta-fakta untuk melakukan pembuktian apakah hipotesa yang sudah ada itu didukung oleh fakta atau tidak. Alur berpikir ilmiah. Alur berpikir ilmiah ini dimulai dari perumusan masalah, kemudian penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, kemudian juga pengujian hipotesis dan juga nanti penarikan kesimpulan. Perumusan masalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasanah keilmuan yang sudah ada. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu disusunlah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang merupakan pengembangan atau pengembangan pola pikir dari pertanyaan yang ada. Adakah materi-materi yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari kerangka berpikir yang sudah ada itu nanti diambil kesimpulan masuk ke perumusan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang muncul. Perumusan hipotesis yang sudah ada, hipotesis-hipotesis yang sudah ada itu perlu diuji, baik itu melalui penelitian, melalui observasi ataupun yang lainnya. Sehingga dari hasil pengujian hipotesis itu nanti dapat disimpulkan, diterima atau ditolak. Kalau ditolak maka harus dikembalikan lagi kepada kerangka berpikirnya. Harus dikaji ulang lagi kerangka berpikirnya. Kenapa sampai ditolak? Atau mungkin ada faktor yang kurang dipahami oleh peneliti atau mungkin kurang kehati-hatian dari peneliti. Kalau nanti pengujian hipotesis itu diterima, maka secara otomatis akan menambah hasanah keilmuan. Alur berpikir ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu perumusan masalah.
yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua itu penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi ilmiah. Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Siklus empiris metode ilmiah merupakan umpan balik ilmu berupa produk kepada hasanah ilmu pengetahuan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasannya hasanah keilmuan, penelitian itu berawal dari hasanah keilmuan. Dari hasanah keilmuan itu nanti akan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan itu nanti akan dikembangkan dalam kerangka pemikiran. Kemudian muncul hipotesis, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan. Misal saya ambil contoh hasanah ilmu pengetahuan tentang lampu. Lampu apabila dinyalakan pasti nyala. Apabila lampu dinyalakan tidak nyala, maka bola lampunya mati. Dari hasanah ilmu pengetahuan itu nanti akan muncul rumusan masalah, muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan lampu jika dinyalakan tidak nyala? Maka apabila rumusan masalah sudah muncul, perlu dikembangkan dalam kerangka pemikiran. Perlu dikembangkan tentang argumentasi yang terkait dengan penyebab lampu tidak nyala jika dinyalakan. Dari kerangka pemikiran yang sudah disusun, maka nanti akan muncul suatu hipotesis. Misal muncul hipotesis kabel yang putus menyebabkan lampu tidak nyala. Maka dari itu, hipotesis yang sudah ada itu perlu diuji, baik itu secara penelitian, observasi maupun yang lainnya. Dari hasil pengujian nanti baru ditarik kesimpulan. Tarikan kesimpulan itu ada dua kemungkinan, ditolak atau diterima. Kalau ditolak, maka harus ada korektif dari peneliti, mungkin ketersediaan premis yang terbatas, atau mungkin peneliti tidak mengantisipasi adanya variabel pengganggu. Kalau diterima, maka akan muncul teori baru dalam hasanah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kalau tadi dalam hasanah ilmu pengetahuan, lampu yang dinyalakan tidak nyala, itu disebabkan karena bola lampu yang mati. Kalau pengujian hipotesis ini diterima, kabel yang putus menyebabkan lampu tidak nyala, maka hasanah keilmuan, hasanah ilmu pengetahuan berkembang. Lampu yang dinyalakan tidak nyala ada dua kemungkinan. Kalau bola lampunya yang mati, kalau bukan bola lampunya yang mati, maka mungkin kabelnya yang putus. Proses berstruktur. Fungsi setiap unsur selalu terkait. Struktur penelitian ilmiah ini terkait dengan struktur penulisan ilmiah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.